Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Sistem Ekonomi Campuran yang beranggota 1. Ajeng Selvilia Fathiawati, 2. Vela Laria Ramadhani, 3. Fadil Sabana Lajis, 4. Ardiansyah. Ideologi negara Singapura. Ideologi Singapura adalah demokrasi. Dalam hal ini dilihat dari pembangunan ekonomi yang turut menyumbang kepada peningkatan tahap demokrasi yang diamalkan oleh sebuah negara. Sektor produksi yang diunggulkan. Singapura menjadi satu-satunya negara maju di Asia Tenggara. Bahkan negara ini merupakan salah satu pusat perekonomian terbesar di Asia Tenggara. Bisa dikatakan jika majunya perekonomian Singapura menyebabkan negara ini menjadi salah satu negara maju di dunia. Singapura bisa menjadi negara maju walaupun sumber daya alamnya sedikit. Hal ini karena Singapura mengandalkan seluruh sektor ekonominya pada bidang industri dan jasa. Beberapa contoh diantaranya pariwisata, perbankan, serta elektronik. Diperkirakan 17% penduduk Singapura bekerja di sektor industri, sedangkan 12,4% penduduk lainnya bekerja di bidang jasa. Angka ini bisa terus bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk Singapura. Singapura bisa menjadi negara maju karena negara ini mampu mengembangkan kegiatan ekonominya tanpa harus memiliki sumber daya tambang. Artinya, Singapura benar-benar mengandalkan sektor produksi dan jasa untuk meningkatkan penghasilan negara. Contoh jenis industrinya ialah pengalengan ikan, minuman, daging, buah, serta pengolahan kayu. Sedangkan pada sektor jasa, contohnya pariwisata dan perbankan. Alasan lain mengapa Singapura menjadi negara maju ialah karena sumber daya manusia Singapura yang unggul serta memiliki keterampilan. Hal ini memungkinkan warga negara ini mengolah dan mengembangkan kegiatan ekonominya. Aturan-aturan kegiatan perekonomian di negara Singapura, produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan utama negara Singapura adalah kegiatan ekspor dan impor pengolahan minyak bumi, industri manufaktur elektronik bahan kimia, industri perkapalan, pengolahan karet mentah, dan industri bahan makanan, pelabuhan pelayanan, jasa, dan sektor pariwisata. Kesejahteraan penduduknya. Pemerintah Singapura telah memastikan kesejahteraan masyarakat baik dari segi ekonominya, pendidikan, dan kesehatan. Hidup Anda tidak dimulai dari nol, kata Long. Tahun ini Long menjanjikan bantuan perumahan bagi keluarga yang berpendapat rendah. Anggaran perumahan diajukan secara khusus di parlemen sebanyak 80%. Penduduk Singapura menghuni perumahan rakyat yang dibangun pemerintah. Mayoritas orang yang menghuni perumahan rakyat juga memiliki apartemen. Jaminan yang didapat oleh orang miskin Singapura merupakan bukti keseriusan pemerintah untuk negara yang menjadi pusat ekonomi Asia itu. Pemerintah berhasil menekan laju kemiskinan di titik terendah. Selain itu, bantuan juga tersedia dalam bantuan pelayanan sosial baik bagi individu maupun keluarga miskin yang rentan terhadap penyakit. Mereka yang membutuhkan dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh bantuan kesehatan. Data 2011 menunjukkan Singapura memiliki jumlah penduduk 4,8 juta jiwa. Pendapatan nasional dengan 373 juta, sedangkan tingkat pengangguran negara ini adalah 2%. Kesimpulan berhasil atau tidak dengan sistem ekonomi. Strategi ini berhasil dalam kurun waktu 50 tahun dan ekonomi Singapura telah menjadi salah satu yang paling inovatif dan ramah terhadap bisnis di dunia. Tapi meski Singapura masih menyukai kampanye publik, negara ini beralih ke pendekatan yang lebih tidak menyolok yang mempengaruhi perilaku penghuninya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.